Purnawirawan TNI disusupi oleh Habib Rizik Syihab. Saya harus berada di tengah-tengah karena ternyata para purnawirawan TNI telah disusupi oleh Habib Rizik Syihab. Di dalam sebuah acara televisi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, terang-terangan ada beberapa oknum purnawirawan TNI yang mengaku telah disusupi oleh Habib Rizik Syihab. Ini sangat berbahaya sekali. Mengapa? Karena TNI harus netral, berada di tengah-tengah. Jadi TNI harus netral, berada di tengah-tengah. TNI tidak boleh ikut ekstrim kanan maupun ikut ekstrim kiri. TNI harus tetap berada di tengah-tengah, harus moderat, harus mutawasid. Netralitas TNI ini wajib bagi seluruh anggota TNI. Baik bagi seluruh anggota TNI yang sudah menjadi purnawirawan, sudah purna tugas, sudah pensiun, apalagi seluruh anggota TNI yang masih aktif. Karena NKRI saat ini dikuasai oleh dua kubu. Jadi dua kubu besar inilah yang saat ini sampai detik ini masih menguasai NKRI. Yang insya Allah sebentar lagi dua kubu ini akan terpecahkan, akan ditundukkan oleh kubu tengah-tengah. Kubu mutawasid, kubu yang moderat akan memimpin NKRI. Lalu kedua kubu manakah yang saat ini sedang menguasai NKRI? Yaitu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah mereka, sekelompok orang yang selalu berkedok agama, ingin mendirikan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka selalu keluar-keluar ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Sebagian mereka sebagai pengikut Habib Ba'alawi, jadi para Habaib Ba'alawi dan pengikutnya. Sedangkan oknum-oknum Habaib Ba'alawi sampai detik ini masih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW untuk menaikkan popularitas mereka, ingin menaikkan wibawa mereka sehingga mereka para Habaib Ba'alawi masih kekeh, masih ngotot. Mereka masih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Di dalam amaliyahnya mereka ini rata-rata mirip dengan ahlu sunnah ala an-nahdiyah. Mereka mirip dengan ahlu sunnah miliknya NU. Namun di dalam harokah sia-sia, harokah sia-sia artinya adalah gerakan politik, mereka ini bersama-sama dengan Wahabi dan HTI. Jadi mereka ini luar biasa. Secara amaliyah mereka dekat dengan NU, tetapi secara harokah sia-sia, secara gerakan politik mereka lebih bermesraan bersama dengan orang-orang Wahabi dan HTI yang ngotot ingin mendirikan negara khilafah di NKRI. Dan kami Al-Faqih Alim sangat tidak setuju. Kami lebih setuju tetap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena banyak sekali sebab-sebabnya yang harus dijelaskan. Tetapi sekali lagi, kami tidak pernah setuju Indonesia didirikan negara khilafah. Nah, dahulu kami sudah pernah menantang debat dengan Ketua Umum HTI, berdebat masalah khilafah. Dan suratnya itu, surat debat itu masih ada di beberapa website di internet, bisa dilacak. Dan ekstrim kiri ini penguasa terbesar sekarang. Penguasa terbesar di NKRI saat ini adalah ekstrim kiri. Adalah mereka Bala Kurawa. Namanya Bala Kurawa itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak menggunakan akal intelektual yang jelas, yang logis, yang realistis. Tidak menggunakan spiritual yang mendalam. Yang namanya Bala Kurawa itu sepenting gerutak-gerutuk, ngalor ngidul seenaknya sendiri.
Itulah bala Kurawa. Nah, bala Kurawa ini yang alergi terhadap agama. Kalau ekstrim yang kanan terlalu kemaruk, terlalu tamak, sedikit-sedikit mengaku sebagai atas nama agama, berkedok agama, bertopeng agama, berjubah agama, berbaju agama. Itu kalau ekstrim yang kanan. Tapi mereka terlalu ekstrim. Nah, kalau ekstrim kiri ini terlalu ekstrim juga. Mereka alergi terhadap agama. Mereka tidak hanya liberal, tetapi mbahnya liberal. Ini kelompok yang ekstrim kiri. Meskipun mayoritas mereka ekstrim kiri ini beragama Islam. Banyak sekali dari ekstrim kiri ini yang beragama Islam, tetapi ya Islam-Islaman begitu ya. Diajak ngaji sulit, diajak mendekati para ulama kiai sulit. Pokoknya mereka ini ya numpang sebagai agama Islam, numpang sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka seolah-olah anti agama. Kalau ada ulama, kiai, atau ustadz, atau ajengan yang ikut terjun membahas masalah politik bangsa dan negara, langsung dimusuhi, dijauhi. Dan bahkan mereka ini melarang agama masuk ke dalam ranah politik bangsa dan negara. Karena mereka ini ya saking awamnya itu kebablasan, sehingga mereka sangat alergi, antipati agama dimasukkan ke dalam politik bangsa dan negara. Sehingga mereka ridho, ikhlas, rela politik di Indonesia diatur oleh para preman. Jadi politik bangsa dan negara di Indonesia ini diatur oleh para preman. Ya karena mereka saking awamnya, mereka melarang para kiai, para ulama, para ustadz, para ajengan agar tidak campur tangan membawa-bawa agama ke dalam ranah politik bangsa dan negara. Sehingga politik bangsa dan negara kita sampai saat ini masih terwarnai oleh gaya politiknya para preman. Nah, kalau seandainya ekstrem kiri ini mulai sadar, mereka merangkul para ulama yang mutawasid, yang moderat, yang tengah-tengah, maka mereka akan mulai paham, oh ternyata politik itu butuh agama. Kenapa? Kalau politik itu dipoles dengan ilmu agama, dihiasi dengan ilmu agama, maka politiknya akan menumbuhkan kemaslahatan dunia akhirat. Nah, kalau politik itu jauh dari agama, politiknya hanya geger kekuasaan, tidak sempat untuk membenahi kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya. Oleh sebab itulah kami Al-Faqih dan Mu'alim mengajak seluruh komponen terutama TNI untuk netralitas di tengah-tengah. Kita harus berada di tengah-tengah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.